pagi bagi kita semua, semangat pagi juga bagi kita. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan hari-hari kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mendengar firman Tuhan dan berdoa untuk mengucap syukur kepadanya. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima. Sehingga Bapa, pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu, sertai kami dalam mendengar firman-Mu ini, mampukan kami untuk mendengar, dan mampukan kami untuk mengerti maksud perkataan-Mu lewat Injil-Mu hari ini. Bapa, ini doa yang kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Lalu Herodes bersumpah kepadanya. Dia berkata, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari hak kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dan sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah
supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, dari inti bacaan ini, penguasa atau pemimpin yang gila harta atau uang, gila kedudukan atau jabatan, dan gila kehormatan duniawi, sungguh membahayakan bagi orang-orang baik dan benar yang berjuang demi kebenaran dan kebaikan. Dengan uang dan kekuasaan, orang dapat berbuat apapun sesuai dengan keinginan atau gejolak nafsunya, termasuk Herodes yang mengingini istri saudaranya yang cantik. Herodes adalah gambaran penguasa atau pemimpin yang diktator. Sabda Tuhan pada hari ini juga merupakan peringatan bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh dengan model kepemimpinan Raja Herodes. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami tidak gila harta, tidak gila uang, dan tidak gila kehormatan dan kepemimpinan seperti Raja Herodes. Bapa yang baik, banyak dosa yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami itu, agar berkat-Mu melayani di atas kami. Bapa, doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.